apa aja silahkan. Saya dengerin sambil ngopi. Nah, baik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perkenalannya, Pak Budi Rajo. Saya itu angkatan baru ya sebetulnya ya, 2001. Jadi baru 20 tahun lalu di S2. Baru itu 20 ya. Baru itu 20 tahun yang lalu ya. Saya akan share materi yang dulu dengan Pak Kus apakah udah ke-share ini? Sudah. Sudah ya. Dulu saya dan Pak Profesor Kus Priyanto itu menggarap sejak 2003 sampai 2010. Jadi siang ini teman-teman akan mendengarkan apa yang dikerjakan oleh kami waktu itu. Kami beri judulnya Unit Aritmetika Waktu Nyata. Singkatannya rumit gitu ya, MFIBVP itu sebetulnya singkatan dari 3 metode besar yang kita kombinasikan dalam unit aritmetika yang kami buat. Perkenalan biodata lah. Ini nama saya, Yusrila YK Kerloza. Emailnya itu, nomor teleponnya itu, saya sekolah dari S1-nya Unpad, Matematika Terapan, kemudian S2 dan S3-nya di STITB. Pekerjaan saya dari tahun 2001, jadi dosen di Unicom, dosen muda ya waktu itu, baru lulus langsung jadi asisten gitu. Kemudian salah satu hobi saya adalah naik motor. Jadi tahun 2015 sepulang kami keliling Sumatera naik sepeda motor itu boncengan saya dan istri, kami dan teman saya SMA bikin Jarambah Adventure Inc. Untungnya belum terlalu banyak invest, jadi baru teman saya keliling Indonesia, tahu-tahu kena pandemi gitu. Jadi ya belum banyak yang kita lakukan kecuali ngisi di media dan lain-lain. Tapi untungnya yaitu belum banyak invest. Kalau keburu invest mungkin bangkrut gitu ya. Itu sedikit dari saya. Nah, mari kita masuk materinya. Sebentar dulu, ada lagi dulu yang belum dikenalkan, dan biasanya kalau saya nggak memperkenalkan dulu, dia hobinya robot. Jadi kalau lihat iklannya kampus tertentu yang ada robot pemenang robot, nah ini yang bikin gara-gara nih orangnya ini. Gitu. Saya selalu ingat salaman, jadi saya ngeliat ketawa, wah dijadiin iklan. Ya itu karena hobi aja ya. Nanti saya akan cerita kenapa kok jadi larinya ke sana gitu. Kalau lupa nanti disentil aja Pak gitu. Cerita tentang masalah itu gitu dia. Ya, siap. Jadi ada robot-robotnya juga ya. Siap. Oke. Nah, saya nggak tahu apakah sekarang itu sistem waktu nyata masih ada di S2 Pak? Real time system. Saya nggak tahu ya, nggak tahu. Oh, oke. Nggak ini. Nah, Mestinya jadi, ada. Harusnya ada ya, karena menurut saya ini cukup penting gitu untuk mahasiswa pascasarjana elektro, terutama yang di teknik komputer atau apa istilahnya dulu teknik sistem komputer gitu ya, TSK. Sistem waktu nyata itu by definition-nya banyak sekali. Salah satunya adalah real time system is one whose logical correctness is based on both the correctness of the output and their timeliness. Jadi sebetulnya tuntutan sistem komputasi waktu nyata itu ketambahan satu dari komputasi yang biasa. Jadi kalau yang biasa itu kan harus benar gitu, akurat. Kalau 1 tambah 1 ya 2 gitu. Nah, tapi kalau sistem waktu nyata itu harus tepat waktu. Nah, yang sering disalah bicarakan oleh banyak orang awam itu real time system itu pokoknya kenceng gitu ya, saat itu juga gitu. Ini kami menayangkannya secara real time gitu. Sebetulnya sih ya kalau untuk orang awam boleh-boleh aja gitu, tapi untuk orang komputer itu agak bermasalah kalau kalimatnya artinya sependek itu ya, sesederhana, pokoknya kenceng. Kalau kejadiannya di Amerika saat ini, ya di Indonesia juga matek sama gitu. Di Mars
saat ini terjadi di kita bisa kebaca, itu mau kayak gimana pun nggak akan bisa gitu, karena ada waktu tempuh sinyal elektromagnetik dari Mars ke kita. Jadi sistem waktu nyata itu kuncinya sebetulnya di sini nih, tepat waktu. Ini saya ngobrolnya biar rada santai, jadi kita bandingin dulu lah dengan kehidupan kita sehari-hari. Kalau janjian sama temen, kita mau berangkat ya ke camping gitu misalkan, udah nggak pandemi, camping ke Semeru, terus kita mau naik bis di Terminal Cicahem. Jam berapa? Jam 11. Oke. Kita datang jam 9 pagi, itu kan kecepatan. Bisnya belum datang. Kita datang jam 12, bisnya udah keburu pergi. Nah, real time system itu sebetulnya mirip dengan pasnya datang bis itu kapan, ya kita juga harus ada. Nah, komputasi juga sama. Jadi komputasi waktu nyata itu harus pas, tepat waktu. Memang yang paling gampang ngatur tepat waktu adalah kenceng dulu. Karena kalau lambat disuruh tepat waktu ya pasti susah. Tapi nggak cukup dengan kenceng. Tapi juga harus diatur supaya bisa tepat waktu. Ini kunci pertama. Nah, kalau saya geser lagi ke cerita sistem operasi. Sistem operasi itu kerjaannya mengatur mana tas-tas yang harus dikerjakan, tas scheduling gitu ya. Itu misalkan di sini ada tas 1, ada tas 2, ada tas 3, ada tas 4. Kalau di komputasi biasa, yang kitanya santai-santai aja gitu ya, ngetik atau nonton film gitu, itu sebetulnya andai kata diinterupsi di tengah-tengah eksekusi tas, kalau dalam kasus cerita ini itu tas 4, ya sudah, di-drop aja gitu. Karena waktunya nggak cukup. Jadi dari cerita ini itu sebetulnya, harus ada tas X masuk, tas 4 belum selesai. Apa yang harus dilakukan? Ya sudah, tas 4-nya di-drop. Nah, kalau tas 4 di-drop, itu berarti ada beberapa langkah-langkah yang dikerjakan oleh operating system. Misalkan inisialisasi nyimpen nih di daerah sini itu nyimpen kondisi-kondisi memorinya gimana harus disimpan supaya nanti kalau sudah ada waktu lagi untuk ngerjain kondisi terakhir bisa diingat lagi gitu, dimunculkan kembali. Setelah waktu inisialisasi baru ngerjain tas X. Yang jadi masalah dalam kasus ini itu andai kata di sini itu deadline yang nggak bisa ditawar-tawar untuk tas X, maka task yang ke X itu juga nggak bisa dikerjakan karena dia nggak cukup waktu. Nah, pada sistem waktu nyata ini jadi masalah besar. Keterbatasan waktu punya potensi menggagalkan sistem secara keseluruhan gara-gara si task X-nya nggak bisa dikerjakan. Ada prinsip atomicity kalau di sistem operasi 1 dulu itu ada, mungkin masih ingat atau perlu saya ingetin, atomicity itu kalau ada waktu untuk mengerjakan harus dipastikan dulu nih ini sampai selesai, bisa sampai selesai atau enggak. Kalau enggak mending jangan dikerjain gitu daripada setengah-setengah. Nah, itu istilah atomicity. Nah, jadi tadi balik ke cerita real time system itu tepat waktu, kemudian kondisi sesungguhnya di operating system itu kalau ada urutan task udah dijadwalkan bagus-bagus, tiba-tiba ada yang interupsi, itu ada potensi sistem gagal secara keseluruhan. Nah, pendekatan orang-orang peneliti-peneliti sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini itu kalau dikelompokkan ada 3. Pertama di tingkat sistem operasinya itu banyak orangnya ya, ada yang urusannya di penjadwalan, rate monotonik lah, EDF dan seterusnya. Jadi ukuran komputasi yang mau dipermainkan gitu ya, yang dikecilkan itu ukuran proses atau task-nya. Liu tahun 91 itu mempropos bahwa task itu harusnya bisa dibagi 2, ada bagian mandatori, ada bagian yang tambahan gitu. Kalau mandatorinya bisa dikerjakan, kerjain aja, walaupun nanti yang fine edition-nya nggak usah dikerjakan karena waktunya nggak cukup. Itu yang disebut dengan imprecise computation-nya Liu. Kemudian kelompok kedua itu prosesornya yang dicoba bisa mengerjakan tantangan-tantangan waktu nyata.
ujung-ujungnya itu memperbesar throughput prosesor. Caranya clock-nya dikencengin tuh kayak sekarang, kencengin. Atau core-nya diperbanyak. Atau ya udah kenceng, core-nya banyak, komputernya banyak, multi komputer. Kemudian ada apa ya, prosesor-prosesor khusus, misalkan simultaneous multi-threading. Granulasinya adalah instruksi. Instruksi apa sih? Instruksi aritmetik sebetulnya, aritmetik dan perpindahan data. Jadi kalau instruksi aritmetiknya bisa kencang banget, perpindahan datanya bisa kencang banget, maka diharapkan throughput-nya juga besar. Logis banget itu, Mas. Nah, kalau yang kelompok terakhir, ini umatnya dikit, susah nyarinya gitu. Dan kita kecemplung ke situ gitu ya, karena hobinya ya nyari yang susah-susah, nggak punya banyak umat gitu. Itu enaknya kalau penelitian S3 itu. Ambil yang umum banget atau yang sama sekali nggak ada yang minat gitu. Jadi nanti pas lagi sidangnya nggak banyak nanya gitu. Nggak minat. Nah, di unit aritmetika waktu nyata itu tujuannya gimana caranya sub instruksi aritmetika itu tambah kurang kali bagi itu yang dasar itu bisa akurat, bisa cepat, bisa punya kepastian perhitungan. Nah, itu ada 3 kelompok, ada yang menghitung MSB first, jadi menghitung lewat most significant bit-nya. Ada yang kalau ngitung tuh harusnya pakai nilai interval gitu, kayak kita kalau belanja ke toko beli barang 10 biji itu secara otomatis di kepala kita udah terbiasa mikir ini nanti kira-kira paling mahal sekian tapi juga nggak akan kurang dari sekian. Nah, itu tuh prinsip dasar dari interval aritmetik. Kemudian ada variable precision. Awalnya variable precision ini digunakan oleh para peneliti untuk menghemat daya di prosesor. Jadi kalau memang yang dikomputasinya hanya 64 bit, maka unit aritmetik 128 bitnya ya disuruh off aja gitu. Itu niat awalnya di variable precision. Nah, granulasi komputasi di kelompok penelitian unit aritmetika waktu nyata itu sub instruksi aritmetika. Gimana caranya proses penjumlahan itu bisa dilihat sub instruksi penjumlahannya, kemudian dipercepat atau dipilih yang penting. Nah, semakin dia ke bawah, itu maka ukuran granul komputasinya akan semakin kecil. Kalau semakin kecil, itu logikanya ya semakin mudah memperbaiki kinerja sistem waktu nyata. Maksudnya gini, kalau unit aritmetikanya itu sudah waktu nyata, maka mau dibikin multiprosesor, pasti kinerjanya jauh lebih cepat, jauh bisa dibuat tepat waktu. Si tingkat prosesornya, di tingkat prosesornya. Kalau sudah ada prosesor yang bisa begitu, maka harusnya bikin sistem operasi waktu nyatanya akan jauh lebih mudah juga. Jadi pikiran awalnya begitu gitu, motivasi awalnya kenapa kok dulu kakak teknik komputer saya dan Pak Kus ngeriset di tingkat bawah. Untuk bisa paham ini, saya juga dulu mikirnya udah aja di sinilah gampang gitu, bukunya banyak gitu. Tapi ternyata nyangkutnya, lah kalau prosesornya masih konvensional, sistem operasinya juga mau digimanain juga pasti akan susah. Ke situ-situ lagi gitu pertanyaannya. Gimana caranya bisa lebih cepat? Nah, ini posisi penelitian kita, kemudian ini motivasinya tadi ya, menghasilkan konsep komputasi baru yang dapat mempertahankan akurasi perhitungan di kondisi waktu yang terbatas dengan trade-off presisi bilangan yang diolah, yang dikorbankan, yang di-engineered gitu. Trade-off itu tarik ulur gitu ya bahasa Indonesianya. Kemudian motivasi kedua itu mengoptimalkan waktu proses komputasi dengan cara 3 hal. Menyediakan adanya intermediate result di sepanjang proses eksekusi, kemudian akurasi intermediate result yang harus bisa terukur, dan yang ketiga akurasi yang sejak awal proses harusnya sudah tinggi, jangan kecil dulu. Maksudnya kecil dulu tuh kalau kita manusia biasa menjumlahkan itu kalau kalau di kelas di SD gitu itu pasti menjumlahkannya dari satuan ke puluhan ke ratusan ke ribuan. Sementara kalau belanja di toko tadi itu kita terbiasa mikirnya malah yang gede dulu gitu. Sabun 2.575, sampo
25.750, keripik 10.500, pasti kita hitungnya yang gede-gede dulu gitu. Jadi malah di depan dulu 2.000 sekian nggak akan kurang dari 50.000. Nggak akan lebih dari 50.000. Jadi ngeluarin duit pertamanya udah 50.000. Nggak kok terus dihitung ngotret gitu ya. Saya nggak tahu apakah ada ibu-ibu yang hobinya ngotret dulu gitu. Ini harganya berapa di akhir. Tapi menurut saya sih ya kecuali yang OCD mungkin ya. Nah, ini nanti ujung-ujungnya kita pengennya menghasilkan sebuah rancangan prosesor waktu nyata. Ini 3 motivasi penelitian kita, kemudian metode-metode yang digunakan. Nah, metode MSB First tadi udah diceritakan siapa saja yang pernah meneliti, bukan bukan kami yang gila duluan gitu. Karena ada prinsip dalam penelitian itu lihat dulu orang lain udah nyampe mana gitu. Kalau orang lain udah nyampe Jakarta, ngapain kita jalan kaki lagi dari sini sampai Jakarta gitu. Udah aja ambil metode orang yang sudah berhasil nyampe ke Jakarta dengan cepat, efisien, sesuai dengan kebutuhan kita kan gitu. Nah, metode MSB First itu punya potensi menghasilkan akurasi perhitungan yang tinggi di saat awal proses eksekusi. Kemudian proses interval aritmetik, metode interval aritmetik itu memberikan kepastian akurasi hasil perhitungan dengan cara memproses dan menghasilkan 2 nilai. Ada nilai batas atasnya dan ada nilai batas bawahnya. Kemudian metode variable precision memberikan kemampuan untuk mengolah dan menghasilkan jawaban numerik dengan lebar presisi yang bervariasi. Ini berguna untuk unit aritmetika yang optimal waktu. Maksudnya optimal waktu itu apa? Kalau waktunya masih panjang, ya sudah kerjakan sampai akhir. Kalau waktunya cuma sebentar, ya sudah kerjakannya sedikit aja, tapi di bagian yang pentingnya dulu. Itu yang dikerjakan oleh metode MSB First. Nah, ini 3 metodenya. Kemudian saya akan bahas gimana sih metode MSB First itu. Jadi saya bikin perbandingan, ada metode konvensional dan metode MSB First. Yang konvensional itu gimana? Itu yang saya contohkan tadi, dari satuan dulu menuju ke puluhan. Kemudian seterusnya. Kalau di operasi komputer berarti dari least significant bit-nya bergeser sampai akhirnya most significant bit. Berdasarkan nilainya, makanya disebut least significant, yang paling tidak signifikan, itu maka wajar kalau hasilnya juga pasti pelan gitu ya. Sampai akhirnya di ujungnya benar gitu. Pelan. Nah, kalau MSB First itu dari depan dulu gitu, dari most significant bit-nya. Pak, kalau semua bitnya 0,00001 ya sama aja kan, di ujung dia bakalan baru benernya. Betul. Tapi kalau kita masukkan ke secara statistik, angka itu kan ngumpulnya di daerah tengah sini kan. Itu pasti tengah pun ya dapatnya yang gede dulu gitu, dibandingkan dengan kalau tengah LSB dapatnya yang nilainya lebih rendah dulu gitu. Nah, jadi pasti lebih cepat nih gitu. Ngitung 1.000.000 sekian tambah 2 juta sekian gitu ya, pasti lebih cepat ngitung dari jutaannya daripada dari satuannya gitulah kira-kira. Nah, apa gunanya? Gunanya adalah kalau misalkan waktu keseluruhan ini, waktu sepanjang ini itu katakanlah 1 menit gitu ya, supaya kebayang sama otak kita. Kalau dalam 1 menit menghitung selesai, ternyata dipercepat cuma 10 detik gitu. Percepat, karena memang, wah ayo cepet dikumpulin nih gitu. Gurunya ngadat gitu. Selesai nggak selesai dikumpulin gitu. Nah itu kira-kira gitulah ceritanya. Selesai nggak selesai dikumpulin gara-gara ada 1 anak yang nyontek gitu. Nah kalau ngerjakannya di bagian yang pentingnya dulu, maka tentunya hasilnya akan jauh lebih baik dibandingkan yang kalau ngerjainnya malah dari yang tidak signifikan. Dengan demikian, nilai akurasinya pasti akan lebih baik kalau dikerjakannya di daerah yang lebih baik. Nah, sementara, kenapa kok itu jadi penting? Karena sebetulnya dalam sebuah task di sistem operasi, itu kalau dikumpul-kumpulin, diklasifikasikan, itu setiap task itu pasti ada 3 kelompok instruksinya.
instruksi data movement, yang nyalin dari memori ke register gitu ya. Kalau udah siap semua di register, baru dioperasikan oleh instruksi aritmetikanya. Kemudian setelah dapat, terus mau digimanain. Jadi misalkan move AX, BX, move CX, DX gitu, kemudian ada CX, add, kadang-kadang instruksi tertentu add gitu aja karena dia hanya menjumlahkan AX dan CX misalkan, tapi saya tulis biar gampang AX, CX gitu. Kalau udah dijumlahin mau ngapain? Nah, ini itu bagian instruksi, ini add-nya, program kontrolnya adalah jump not equal CX, apa gitu. Misalkan alamat memori tertentu. Kemana gitu. Nah, ini kelompok yang ketiga, instruksi program control. Oke, kalau 4 instruksi ini, ilustrasinya itu ada di tabel ini, di grafik ini, andai kata waktunya itu ternyata dipepetin gitu, harusnya bisa ngerjain 4 instruksi, sekarang dipepetin jadi cuma bisa ngerjain 3 instruksi, atau malah cuma 2,5 instruksi gitu, add-nya nggak semua gitu ya, maka kalau di unit aritmetika konvensional, ketika digeser waktunya, nilainya nggak masuk ke toleransi akurasi, maka komputasinya pasti gagal. Karena salah nih keputusan, kalau CX tidak sama dengan apa, mau kemana, nah itu jadi salah gitu. Karena yang dihitung belakangnya dulu gitu. 25 tambah 31, yang dihitung 6 tambah 1-nya dulu gitu. 5 tambah 1, baru 6. Kalau CX di atas 20 kemana gitu. Dilihatnya, wah 6. Bercabangnya jadi salah. Gitu. Nah itu sebetulnya konsep kenapa kok menghitung dari most significant bit menjadi sesuatu yang sangat penting. Nah, tadi udah sadar harusnya bahwa oh iya kalau kita ngitung itu dari MSB first-nya dulu gitu. Cuman jadi masalah juga sih. Apa? Lah nilai akhirnya itu berapa sih gitu? Kan nggak tahu gitu. Ini akan selalu bergeser nih, nggak tahu ke atas, nggak tahu ke bawah gitu. Karena bisa jadi angkanya di tinggi di jutaan, bisa jadi juga angkanya cuma di puluhan gitu kan. Di angka akhirnya itu mau dikerjain MSB maupun LSB ujungnya harus sama. Cuman di mana ya gitu. Sementara kalau kita mau mengukur akurasi, itu kan harus tahu nilai akhir sesungguhnya. Yang kita belum tahu. Itu makanya kemudian kita coba, ini kelihatan nggak ya? Masih kelihatan ya? Kita coba setiap kali komputasi, itu yang dihasilkan 2 nilai. Ya nilai batas bawahnya sama batas atasnya. Maksudnya batas atas, batas bawah itu gimana? Maksudnya itu gini. Andai kata kita mau menjumlahkan pakai bilangan desimal aja ya. 1, 1, 2, 3 tambah 2, 3, 4, 5. Ini angkanya asal aja nih. 3 tambah 5 hasilnya 8. 1 tambah 2 hasilnya 3. Segede-gedenya penjumlahan di depan sini, itu kira-kira bisa nggak angkanya jadi 9.000 gitu? Kan nggak mungkin, karena 1 tambah 2 memang hasilnya 3, segede-gedenya. Segede-gedenya itu berarti ada carry dari belakang 1 cuman. Sehingga batas bawahnya 3, nggak mungkin jadi 2, udah jelas 1 tambah 2. Batas atasnya juga 4. Jadi nanti bilangan hasil penjumlahan 4 digit ini pasti antara 4xxx sampai 3xx. Jadi cuman di sinilah gitu. Nggak akan lari-lari ke yang lain-lain. Nah ini maksudnya dari interval aritmetik. Jadi perhitungan pertama antara 3.000-an dan 4.000-an. Perhitungan kedua 1 tambah 3, 4 ya gitu. Ada carry nggak ke atas? Nggak ada. Artinya ini pasti berubah menjadi 3.000-an. Yang bawah itu pasti 3.000, atasnya juga pasti 3.000. Yang ini yang di depan sini. 1 tambah 3 hasilnya minimal 4, maksimal 5. Dan seterusnya. Nanti akan kita bahas di detail aritmetiknya. Tapi kebayanglah ya bahwa
kalau kita bisa keluarkan dua kurva ini, batas bawah dan batas atas, maka akurasi itu pasti bisa kita hitung terus-menerus gitu di sepanjang proses komputasi sampai akhirnya ketemulah nilai numerik sesungguhnya. Bagaimana cara menghitung akurasinya? Ya tinggal 1 dikurangi nilai error komputasi di suatu saat per berapa lebar lebar interval pada saat itu. Nah, istilah interval aritmetik di penelitian kami dibuat menjadi interval bounded, artinya diikat oleh sebuah interval. Karena kita tidak menghitung secara intervalnya, tapi terikat terhadap intervalnya, itu yang kita pentingkan. Nah, kalau sudah bisa begini, gitu ya, bisa dihitung interval, sebetulnya gampang menurut kita gitu. Setelah kuliah bertahun-tahun, itu kita lihat ya sudah, kalau waktunya cukup sampai ujung. Jadi di sini ada timer nih sebetulnya, ada batasan waktu. Hitung 10 jam. Wah, 10 jam beres atau semua gitu kira-kira. Begitu treat, hitung gitu ya, sok gitu, terus tiba-tiba dikasih batasan waktu 5 detik kayaknya. Wah, mang hari 5 detik mah cuma depannya doang atuh, karena yang belakang belum beres gitu. Ya sudah. Jadi kalau mundur sedikit bisa mundur nggak ya? Nah, kalau mundur ke sini, ya sudahlah. Yang tadi, nggak enak angkanya ya. 1, 1, 2, 3, 2, 3, 4, 5. Ya udahlah yang ini dulu lah gitu. Antara 3 ribuan dan 4 ribuan lah memang kalau cuma 5 detik mah gitu. Jadi sabaraha? Ya 4 ribu lah, nah, kira-kira gitulah. Nanti ada kembalian. Nah, kalau waktunya cukup, masih ada sisa, kerjain tambah teliti. Gitu kira-kira. Jadi ada penyeleksi gitu ya, penyeleksi berbasis waktu. Siapa yang mikirin? Ya clock aja gitu kan. Nanti akan kita bahas kenapa kok clock jadi ada hubungannya dengan ini. Nah, ini istilah variable precision karena bisa dari bit mana aja kita buat selesai. Nah, ini dari instruksinya ke ke penyederhanaan diagram blok dari ALU, dari arithmetic unitnya. Format instruksi itu kan ada opcode-nya, ada yang konvensional ya. Yang ini di batasan waktu jangan dilihat dulu. Yang konvensional saya kasih bulat-bulat warna merah. Opcode-nya apa? Add misalkan. Operands-nya apa? Itu di mana letak bilangannya, letak datanya. Kemudian mau ditaruh di mana gitu. Biasanya yang konvensional itu opcode, operand, kemudian result-nya mau ditaruh di mana? Taruh di memori alamat sekian, nah kira-kira gitu. Nah, kalau di arsitektur yang kita rancang, itu opcode, kemudian harus dikasih tahu berapa lama, atau seteliti apa gitu. Hitunglah sampai akurasinya 40% aja cukup lah. Nah, kira-kira di sini ditaruhnya. Kemudian ada operansinya jelas di mana letak bilangan yang mau dijumlahkan dan mau ditaruh di mana. Result-nya itu kita taruh 2 untuk batas bawah dan batas atas perhitungan. Kami mendesain unit penjumlahan otomatis bisa pengurangan karena itu cuma tinggal dikasih XOR. Kemudian ada perkalian karena sebetulnya juga ngambil dari penjumlahan dan pembagian karena sebetulnya juga ngambil dari adder sebetulnya. Nah, batas waktu akurasi itu jadi kata kunci di sini, kemudian ada 2 jawab, ada batas bawah dan batas atas. Itu kunci dari penelitian kita. Ya, ada 3. Nah, ini yang tadi saya cerita, ada untuk penjumlah misalkan. Kita buat ada 2 macam kode instruksi. Jadi ada yang add with time, ada yang add with accuracy gitu. Ada yang subtract by time, ada yang subtract by accuracy. Jadi subtraction tapi dibatasi waktu atau subtraction dibatasi oleh ketelitian hasil perhitungan. Ini kalau misalkan ada yang pengen tanya kenapa add sama sub sama aja gitu, ya di pause gitu ya, saya di mang berhenti dulu mang ceritanya gitu. Asa kenceng-kenceng amat saya jadi nggak ngerti. Nah,
Silahkan di apa ya di apa raise hand atau apa ya tanya lah gitu. Kemudian kenapa ada coretan? Saya hapus dulu deh. Nah, ini cara unit penjumlah. Jadi yang warna merah di atas ini operannya, operan 1 X, kemudian ada operan kedua atau operan Y. Nah, kita menghitung itu per blok. Maksudnya per blok tuh gimana? Jadi ternyata setelah kita coba apa ya simulasi, kemudian apa hitung betul-betul, daripada kita menghitungnya per bit itu paling enak per blok. Seberapa besar bloknya itu kami sebut variabelnya K. Berapa jumlah apa bit operannya kita kasih simbol N. Nanti setelah penelitian dilakukan, simulasi penelitian, ternyata yang paling optimal itu kalau bloknya itu per 4 bit. Kok iya kebenaran gitu ya, sama dengan BCD, binary code desimal gitu ya. Kita menghitung 1, 2, 3, 4, itu kan sebetulnya kalau dibinerin, ini butuh 4 bit, ini butuh 4 bit, ini 4 juga, ini 4. Ternyata kok iya mirip gitu. Nah, berdasarkan blok-blok ini, sebetulnya unit penjumlah itu kalau yang awalnya pakai full adder atau pakai half adder itu jauh lebih cepat kalau kita kerjain pakai lookup table aja gitu. Lookup table array untuk menghasilkan langsung dua nilai ini tadi. Jadi blok yang ini akan dikerjakan oleh yang warna ini. Blok yang kedua ini akan dikerjakan oleh yang sebelah sini. Dan seterusnya. Nah, kalau waktunya cukup, kan? Maka kalau waktunya nggak cukup, maka langkah pertama adalah masukin aja nilai carry di blok ke n-1 itu untuk memilih nilai upper dan lower bound-nya. Itu yang akan dikeluarkan sebagai hasil. Kalau waktunya masih ada, tambah teliti, sampai akhirnya seperti komputasi konvensional biasa. Saya kasih contoh ya. 1, 2, 3, 4 tambah 5, 6, 7, 8. Maksudnya penjumlahan per blok itu saya benar-benar bisa jumlahin langsung bersamaan, 4 ini bersamaan, 4 tambah 8 gitu. Itu hasilnya pasti carry-nya 1, hasilnya 2. Mas, kalau di belakangnya itu sebetulnya ada carry dari perhitungan sebelumnya gimana? Nah, kan gitu. Ada kemungkinan nilainya 0 atau 1. Anggap aja yang bawah ini lower bound ya, 12. Kalau ternyata sebelumnya 1, berarti kan sebetulnya ditambah 1 lagi kan? 13. Nah, angka 12 dan 13 ini saya masukin ke dalam lookup table. Saya keluarkan, bagian upper-nya masuk ke coret-coret. Bagian ke yang upper, kemudian yang nilai lowernya saya masukin ke lower gitulah. Carry-nya ya tinggal ditandain aja bit awal. Menjalar ke depan, nggak usah. 3 tambah 7 itu hasilnya 10. 1, 0. Atau andai kata dari belakang ada carry, 11 kan? Ini bersamaan nih, ngerjain blok yang ini dengan yang blok ini bersamaan. Begitupun dengan ini, 2 tambah 6. Ya 0,8, ataupun kalau ada carry di sebelumnya, ya 0,9. 1 tambah, ini itu 5 ya? 6 itu 0,6 atau 0,7. Nah, yang disebut dengan memilih, yang tadi ini ya, yang bergeser-bergeser ini, sampai akhirnya yang paling bawah, itu tuh ngelihat aja, 7 sama 6, itu kemungkinannya kalau nggak 7, 6 lihat ke carry belakangnya. Lihat carry-nya, dua-duanya 0, ya pasti 6 lah. Kemudian yang, berarti jawaban yang pertama di sini pasti 6. Pasti 6, itu yang pertama. Lower sama upper-nya sama, 6 dan 6. 6 ribuan gitu kalau dalam kasus ini. Kemudian ketika ada waktu berikutnya, kita lihat carry di suku yang ini. Wah, dua-duanya 1. Karena 1, ya diambilnya yang 9 dong. Gitu. 2 tambah 6 jadi bukan 8 kan, karena ada carry sebelumnya. Jadi 6, 9, 9. Kemudian lihat di suku sininya, yang hampir akhir. Untuk menghitung berapakah 3 tambah 7.
harusnya 10, tapi karena ada carry 1 dan kebetulan akur dua-duanya 1, saya salah ngasih contoh nih, kegampangan semuanya akur semua. Maka hasilnya pasti 3 tambah 7, 11. Yang belakangnya gimana sih tadi itu? Yang belakangnya itu ditulis aja, yang atas yang ngambil belakang atasnya gitu ya. Jadi kalau ini masih 3, jadi 6913, 6912 gitu. Ketika waktunya cukup, paling akhir ini C-nya 1. Kalau carry-nya 1 berarti dipilih yang atas. Jadi hasilnya 6913. Ini hasil nilai sesungguhnya. Tapi perhitungan yang tadi menjalar dari depan sampai akhirnya ke bawah itu prosesnya kira-kira gitulah. Hanya sekedar pakai selektor. Nah, terlalu memusingkan? Nggak apa-apa. Nanti dibahas lagi kalau ada pertanyaan. Berikutnya, unit pengali. Unit pengali juga ternyata mirip dengan unit penjumlah. Yaitu digunakannya di sini nih yang kita buat tadi. Ini tuh header punya kita nih, gitu. Header MFIBVP. Yang atas itu orang bilangnya ya apa ya, partial productor dan CSA tree atau ada Wallace tree atau macam-macam. Jadi perkalian tuh gitu sebetulnya. Jadi kombinasi menghasilkan ini, ada bisa pakai CSA tree, ada Wallace tree, ada Dada tree, macam-macam lah untuk menghasilkan partial product aja. Nah, kalau sudah dihasilkan partial product reduction, ujung-ujungnya itu cuma 2 operan lagi, tapi lebar banget gitu. Jadi kalau sebelumnya itu n bit, nanti di sininya jadi berapa ya? 2 n bit kalau nggak salah di bagian sininya. Nah, kemudian diselesaikan menggunakan header MFBVP. Jadi bagian ininya mandatori ya, nggak bisa direduksi lagi waktunya gitu. Karena ini mandatori. Kalau salah di atas ya pasti udah nggak bisa. Di bagian sininya baru yang bisa dimainkan. Masih jelek tuh. Oke, kalau misalnya ada yang bisa lihat bahwa ini masih bisa saya perbaiki, ya bisa jadi tesis lagi dan bahkan bisa jadi disertasi berikutnya. Silahkan di-challenge saja hasil penelitian kita 10 tahun lalu ini. Unit pembagi. Unit pembagi, kalau ini opcode-nya dan gimana hubungannya dengan kontrol unit pembagi juga mirip. Unit pembagi itu seperti unit pengurang, cuman bedanya, jadi ini unit penjumlah, sorry. Di sini unit penjumlah, kemudian nanti masuk anti-log. Di sininya itu untuk logaritmiknya. Kemudian karena ditambahin ini jadi pengurang. Jadi pembagi itu sebetulnya bisa dilakukan menggunakan unit penjumlah yang dimodifikasi. Depannya dikasih logaritmik, belakangnya dikasih tabel anti-log. Karena tengahnya sama, header punya kita ini, MFIBVP, ya secara inherent, yang tadi itu bisa dikerjain dari MSB first dulu, bisa ada batas atas batas bawah dan bisa variable precision, pasti masuk juga ke dalam unit aritmetik pembagi. Ini yang tadi saya bilang kenapa kok terus bisa jadi unit pembagi itu bisa jadi unit menggunakan unit penjumlah itu ini ya. Jadi A dibagi B ini sebetulnya hurufnya kekecilan tuh pembaginya jadi kayak minus itu sama dengan A ditambah 1/B gitu kan. Ini juga min gitu, 1/B. Nah, 1/B sendiri itu B di XOR-kan dengan 1, kemudian ditambah 1. Oh, sorry. Ini A kurang B. Saya ada kesalahan. Ini bukan penjumlahnya. Ini memang unit pengurang ya. Saya hapus dulu. A min B itu sama dengan A ditambah B komplement 1. B komplement 1 itu sama dengan B XOR 1 tambah 1.
Ini untuk menerangkan yang ini, saya salah. Sorry. Nah, kalau penelitian itu harus diuji, kemudian dianalisa. Kriteria pengujiannya ya akurasi perhitungan dan waktu yang dibutuhkan. Biasanya mahasiswa S2 atau S3 yang kurang teliti gitu ya, itu seringkali parameter yang diujinya nggak ditentukan dulu di awal, sehingga akhirnya benar atau enggak ya gitu. Si yang sedang meneliti juga bingung. Nah, makanya kita harus lihat nih, akurasi perhitungan itu bagaimana definisinya, dan nanti waktu itu bagaimana definisinya. Kemudian yang harus kita teliti, yang tadi saya bilang per 4 bit satu bloknya, itu juga untuk menentukan berapakah optimal. Kemudian perbandingan akurasi perhitungan dan waktu, ini tadi ya, akurasi perhitungan dan waktu, itu dibandingkan dengan arsitektur yang umum. Satuan waktunya, nah ini harus ke yang paling common, paling dimiliki oleh keduanya. Di semua unit kayak ceiling atau segala macam itu basisnya blok, milisecond atau nanosecond, nggak bisa jadi patokan karena unit kita juga masih berbasis transistor, jadi mau nggak mau satuan perhitungannya ya delta transistor. Pengukuran pengukuran akurasi komputasinya tadi, ini rumusnya. Satu, main error yang dimiliki, jadi lebar lebar pita batas atas dan batas bawah di setiap waktu dibagi dengan potensi nilai maksimum dari perhitungan yang ada, kemudian dikalikan 100%. Nah, ini pengujiannya. Jadi di unit aritmetik penjumlah dengan jumlah 64 bit dengan ukuran blok 4 bit, itu ternyata hasilnya sudah di atas 99%, bahkan di siklus kedua yang membutuhkan waktu 38 delta T transistor ya, dengan error terburuknya. Kenapa kok bisa terburuk? Karena kita hujani nilai-nilai ini dengan nilai-nilai random statistik gitu. Itu errornya cuma 0,41%. Ini. Kok bisa? Ya, ini. Jadi kalau yang konvensional itu tadi ya digambarin itu kan di bawah gitu terus naik. Kalau kita itu baru 2 siklus ngok gitu langsung ke atas ini. Makanya percepatannya bisa sampai 600 ya, penyingkatan waktu gitu maksudnya di sini percepatan itu, penyingkatan waktunya bisa sampai 650 delta CMOS. Ini yang pemodelan dan simulasinya menggunakan berapa jumlah bit dalam satu bloknya, itu ternyata yang kalau kita coba buat performa komputasi dengan rumus yang kita tentukan ini, itu ternyata yang paling ngejendol itu di yang 4 bit ini. Sehingga kita bisa dengan aman bilang bahwa ukuran bloknya itu yang paling optimal memang 4 bit. Dalam artian kecepatan dan jumlah transistor yang dibutuhkan. Daripada kita bikin bloknya besar dengan bitnya banyak, nanti jumlah transistornya berkembangnya banyak banget gitu. Jadi akhirnya kita buat rumus komputasinya itu cepat, tapi juga dilibatkan berapa banyak transistor. Jadi nggak hanya kenceng ya udah semuanya aja dikerjain sekaligus pakai lookup table misalkan ya, tapi kan lama juga kalau transistornya panjang gitu. Jadi akhirnya kita menemukan nilai paling optimalnya adalah di ukuran granularity 4 bit. Ada yang nanya, Ada yang nanya dulu tuh di sorry. Silakan. Ya. Ada yang nanya, silakan Lia, mau ditanyakan langsung atau dibacakan aja. Silakan. Kalau mau nanya ini ya. Sebentar. Mohon izin bertanya, apakah dalam penelitian ini selain menggunakan interrupt juga menggunakan loop time out? Maksudnya loop time out itu yang do until time sekian gitu. Betul nggak gitu? Nah, yang bersangkutan silahkan nanya. Ya, Pak, mungkin seperti waktu cut gitu loh, Pak. Misal dalam prosesnya itu ada penjumlahan dalam waktu anggapan ada di timing untuk 2 detik. Setelah 2 detik itu masih melakukan perhitungan gitu apa gimana, Pak? Iya, betul. Jadi ini
Saya malah jadi rada gagap ini. Gimana caranya membuang? Discard dulu. Hmm. Ini Bu, jadi memang kita mendesainnya itu, mana tadi yang unit? Sorry, yang berbatas waktu dan berbatas. Nah ini. Nah, jadi memang ada dua macam Bu. Ada yang basisnya itu sampai dengan dan batasannya ke akurasinya sampai berapa. Pertanyaan Ibu tadi itu sebetulnya di tingkat bawah banget di transistor itu apa namanya interrupt yang dikeluarkan oleh operating system itu implementasinya di tingkat task itu nantinya jadi ke sini gitu, Bu. Kalau di prosesor kita. Sementara kalau di prosesor konvensional itu ya dihentiin aja, hop gitu ya misalkan. Nanti si kernel yang menangani interrupt lah yang akan bisa nggak ya? Bisa dong, harusnya nah, kernel itu akan menjadwalkan satu task ini, Bu. Jadi waktunya habis gitu ya. Habis itu kalau di kita itu kan mader gitu. Kalau enggak tembak gitu sama dosennya gitu kalau enggak dikumpulin. Tapi kalau di komputer itu waktunya habis ya. Itu tuh ada cerita ini habisnya kapan gitu. Itu respon time istilahnya. Jadi ada interrupt respon time. Setiap prosesor, setiap operating system itu pasti punya nilai itu. Ada operating system itu yang karena manajemen memori dan waktunya nggak begitu bagus, itu begitu dia sibuk banget, mouse aja terus jadi putus-putus gitu ya. Nah itu sebetulnya untuk menceritakan tentang interrupt itu akan mengganggu proses gitu sebetulnya. Nah pertanyaan Ibu itu, selain menggunakan interrupt, juga menggunakan loop time out. Iya, di kita itu implementasinya ngumpul jadi satu gitu Bu. Ngumpul di, saya harus geser. Ngumpulnya di sini. Ngumpulnya adalah apakah nanti implementasinya itu basisnya waktu, kerjakan sampai sekian, itu mungkin yang Ibu bilang dengan loop time out. Kemudian kalau akurasi itu ya ketika prosesnya jalan, kemudian ini udah 80, syaratnya berapa? Kerjakan sampai di atas 80% misalkan. Oh ya sudah, ini kan udah 90%, dah hop gitu. Masih punya sisa waktu yang lain kan gitu buat proses yang lain. Nah, ini akan berbeda dengan pengerjaan tas-tas di prosesor konvensional. Tapi memang tujuan kita malah ingin mewadahi dua hal yang Ibu tanyain tadi. Basisnya waktu atau basisnya kerjakan sampai gitu. Nah, saya nyambung ya pertanyaan. Jadi kalau misalnya tadi, ini loopnya, misalnya kalau mau akurat beneran tuh 8 kali gitu kan ya. Ini 3 kali aja lah, 3 kali proses gitu kan ya. Tuh loopnya 3 kali udah selesai. Nah kalau yang akurasi itu masukin ke definisinya gimana ya ke dalamnya? Misalnya apakah dimasukkan misalnya tadi 40% atau 80% atau apa itu? Saya masih belum kebayang ininya, masukin 80% atau 40% itu gimana ya di situ? Kalau yang loop tadi oke lah kebayang ya. Berapa kali ya? Sebetulnya gini Pak, sebetulnya ini juga areanya masih agak abu-abu karena di atas arithmetic unit berarti harus mulai memikirkan instruction-nya bagaimana dan instruction prosedurnya bagaimana. Jadi kalau kembali ke sini, mana tadi ya? Nah ini dia. Kalau kembali ke sini tadi, ini ceritanya kan biasanya kita itu pindah-pindahin data, eksekusi, kalau gitu, if X lebih besar dari, nah gitu, itu lari kemana gitu, masuk ke label mana kan gitu ya. Nah, kita jadi punya cerita if-nya itu jadi harus jalan terus-menerus, Pak. Oke. Nah, saya akan jadi kebayangnya kan gini ya, kalau X itu hasilnya tadi berjalan gitu ya, dari depan dulu bukan belakang dulu, nggak ketemu angka 5 dulu, baru 7, baru 0, baru 1, tapi langsung 1 karena depannya itu udah 1. Kemudian pas ngitung digit keduanya, misalkan angka X itu udah 1, 2, udah pasti bener kan? Nah, dia langsung lari ke label. Nah, itu sebetulnya, mohon maaf ya, kalau misalkan ininya loncat-loncat.
Nah, kepakainya di sini. Jadi ada perhitungan yang tadi itu nilai atasnya, perhitungannya nilai bawahnya, kemudian nah ini yang diambil. Kriteria. Jadi kalau yang atas dan bawah sudah masuk kriteria dibandingkan iya udah sama, ya udah hasilnya keluar gitu. Walaupun perhitungan di sininya belum selesai. Belum selesai. Gitu. Jadi ini adalah bagian ALU yang sudah dibuat, sebetulnya AU ya, belum logiknya gitu. Nah, ini itu sebetulnya LU-nya gitu yang membutuhkan bantuan tenaga segar dari mahasiswa S2 maupun S3 untuk memikirkan piye caranya bikin logik unit yang nantinya itu bisa bekerja seamless barengan dengan si aritmetik. Oke, kebayang. Itu kira-kira Pak. Jadi begitu nilai atas dan bawah itu sudah sama, ngapain diterusin gitu? Iya. Itu digambarkan oleh kita di, nah ini, grafik yang ini. Nilai atas itu menuju ke nilai sesungguhnya, nilai bawahnya menuju ke nilai sesungguhnya. Kalau konvensional nggak pernah tahu-taunya di ujung. Tadi ya, if X lebih besar 1075. Nah, kalau sudah 1075 baru diambil keputusan. Sementara kita tadi di awal, wah udah ada nih hasil atas sama bawahnya udah 1.200, sudah pasti lebih besar kan gitu. Ya sudah, kita jadi bisa ngirit waktu segini banyak. Begitu konsepnya. Oke, sip. Bagaimana? Yang lain, kalau ada yang mau nanya lagi, ya, mau silakan, follow up silakan. pertanyaan boleh juga. Silakan. Tadi deh sampai mananya? Iya, mundur lagi. Sedikit. Tadi itu tadi yang 4 bit tadi 4 bit. Oh iya betul. 4 bit. Ini hasil. Oh enggak, ini kita udah masuk ke kurva performance-nya. Ini tadi kita menghasilkan 4 ini bit. tadi. Jadi akhirnya memang kita akhirnya merancang si unit aritmetikanya itu basis lookup table-nya itu basisnya 4 bit. Jadi granulasi lookup table-nya 4 bit. Nah, ya. Harusnya di sini deh. Nah, ini. Ini load array-nya itu basisnya memang 4 bit gitu. Sorry. Nah, yang ini. Nah, ini basisnya ininya 4 bit ditambah 1 tambahan. 4 bit tambah 1 tambahan. Jadi satu load-nya itu menyimpan data 10 bit, tapi alamatnya 4 bit dan 4 bit. Jadi cuma 8 alamat lookup table. Itu di kesimpulan dari gambar ini tadi. Kemudian ini kinerjanya tetap, kalau di pengali juga jadi kebawa ya, keuntungan-keuntungan penjumlah jadi terbawa di unit pengali, begitu juga di unit pembagi. Simpulannya, unit aritmetika dasar yang menggabungkan MSB first, interval aritmetik dan variabel precision, kita ubah jadi interval bound itu tadi, namanya, sudah berhasil dirancang, gabungannya sudah punya kinerja yang tadi itu, kemudian akurasi perhitungan sudah bisa diperoleh di atas 99% di siklus kedua dengan kecepatan hanya 38 delta CMOS. Unit pengalinya juga sama dengan waktu yang lebih lama. Kok bisa lebih lama? Karena dari 104 itu 80 sekiannya kepake buat menghasilkan nilai antara yang tadi ya, yang dada tree itu. Kemudian di unit pembagi juga sama. Nah, kesimpulannya ini, granulasinya ketemu dengan nilai yang paling bagusnya itu di 4 bit. Kemudian unit pengali juga sama karena menggunakan unit penjumlah yang sama. Ini ada, kita udah berhasil menghubungkan antara lebar presisi operan N dengan granulasi perhitungan K, kemudian perhitungan K-nya juga granulasinya sudah ditunjukkan sebagai fungsi
antara kecepatan proses eksekusi dan kompleksitas ruang. Nah, ini yang belum kita kerjakan. Guru saya jadi heboh urusan robot itu waktu itu karena udah selesai sekolah, kerjaan jadi dari kantor ya, bukan lagi sebagai scientist gitu, tapi sebagai pencari duit. Ini yang belum kita sempat kerjakan. Pak Kusnya juga keburu pensiun gitu, mungkin barangkali Pak Budi mau membimbing di sini. Kemudian juga yang belum, itu yang paling penting, itu salah satunya adalah mereduksi kebutuhan ruang. Jadi kemarin kita masih pokoknya bisa jalan ya, iya. Kita pakai lookup table. Lookup table itu cepat tapi agak boros. Agak borosnya itu sebetulnya karena dalam lookup table itu ada pencerminan gitu ya. Ada blok di sini itu nilainya tercerminkan di sini juga gitu. Nah, itu kalau bisa direduksi tapi juga tidak mengorbankan waktu, harusnya bisa gitu. Nah, kita terbiasa menghitung itu nilai aritmetikanya 100% benar dulu. Itu asumsinya operannya sudah benar, dioperasikan, hasilnya benar. Kemudian nilai itu kadang-kadang kita simpan, yang di suatu saat diambil lagi. Nah, di kita, nilai yang disimpan itu ada dua pilihan. Nilai yang nanti udah selesai, atau nilai yang antara tadi. Misalkan udah konvergen nih atas dan bawah, tapi bit belakangnya masih bersisa gitu ya. Dari 64 bit itu ternyata konvergen di bit ke perhitungan ke siklus kedua gitu misalkan. Masih ada 50 sekian bit lagi belum tereksekusi gitu. Nah, itu yang disimpan mau yang mana gitu. Karena nanti bakalan kepake lagi atau enggak. Itu punya konsekuensi gitu. Galat itu akan menjalar seperti apa. Nah, ini sebetulnya penelitiannya mungkin di tingkat software ya sebetulnya. Nggak usah di tingkat hardware, tapi di tingkat software untuk bisa memodelkan dan mengambil skenario yang paling rendah error menjalarnya gitu. Kemudian, wah ini diskusi. Silahkan barangkali ada yang mau bertanya lagi. Silakan. Yang mau nanya lagi. Kalau sebelum bertanya silakan ya sambil mikir pertanyaan. Kalau contoh aplikasinya apa sih? Ini yang kalau di aplikasinya kira-kira. Nah, semua juga ternyata gitu ya. Di sidang juga ditanya. Selalu kan, soalnya kan orang, wah ini kok ke abstrak banget itu ya. Real life-nya apa sih gitu kan. Nah, ini kita mendesain unit aritmetik yang memang penggunaannya juga pasti spesifik ya. Kita bedakan dua nih. Ada dua kejadian. Kejadian yang umum itu yang di bawah sini. Meriam nembak ke satu tempat. Itu harus dihitung banget tuh jaraknya, anginnya gitu ya, berat pelurunya, ukuran mesiu yang dimasukinnya gitu. Kalau arahnya udah bener, mesiunya kebanyakan, mencolotnya kejauhan kan gitu ya. Angkatan laut tuh biasanya nembak dari kapal. Atau macam-macam lah. Pokoknya dihitung sampai teliti, kemudian dor, Bismillahirrahmanirrahim, dor, pluk gitu. Nah, itu kita nyebutnya single shot. Jadi single shot computation. Salah, melenceng. Gitu. Ini memang harus teliti. Sementara unit yang kita desain itu sebetulnya kepakainya itu di targetnya itu selalu berubah-ubah. Jangan mikir kelamaan karena nanti targetnya juga udah berubah gitu. Angka data-datanya udah berubah gitu. Jadi misalkan rudal ngejar pesawat, ada titik-titik di mana gerak itu bisa dikoreksi. Gerak rudal bisa dikoreksi. Jangan mikir kepanjangan, pesawatnya udah keburu pergi gitu. Nah, di wilayah inilah sebetulnya area implementasi dari unit aritmetika kita atau sistem waktu nyata punya kita gitu. Andai kata ini nanti lengkap ada ke logic unitnya sampai ke sistem operasinya dan seterusnya. Itu wilayah kerjanya di sini. Nah, ini adalah ilustrasi tarik ulur antara waktu komputasi dan presisi. Misalnya dari A itu mau menuju B. Ada waktu yang kepake
untuk komputasi, kalau komputasinya salah, itu bisa jadi dia melenceng. Kalau komputasinya benar, ya tentunya arahnya lurus gitu ya. Kemudian setelah arahnya benar, tinggal nembak. Kalau komputasinya tinggi, maka errornya kecil, alfanya kecil. Waktu komputasinya bisa jadi besar. Kalau besar, sisa waktu untuk bergeraknya jadi pendek. Sementara kalau komputasi presisinya rendah banget, alfanya bisa salah. Walaupun waktu komputasinya kecil, tapi jarak tempuhnya bisa jauh gitu. Ini B-nya di sini, ngitungnya ke sini gitu, jadi jauh banget gitu. Ya kita harus punya trade off. Nah, ini contohnya. Ilustrasinya gini. Dari B mau ngejar A, salah ngitung dikit, ini garisnya yang atas ini ya. Kemudian A bergeser. Jadi ini selama bergerak A juga bergeser gitu. Warna oranye itu A-nya ikut bergeser. Kemudian B ngitung lagi, bergeser, cari kejar terus sampai akhirnya kena. Nah, ini yang disebut dengan kita punya istilahnya multi-shot competition. Sementara kalau kita di B-nya ini ngitung terus, si A-nya bergerak terus gitu, nggak akan pernah dapat data yang benar-benar bola tuh A, can kayak katembak gitu, misalkan kan nggak bisa gitu. Nah, trade-off-nya berarti ada akurasi dan jumlah siklus pengejaran. Akurasi yang optimal menghasilkan jumlah siklus yang minimal. Idealnya sih memang ya sekali dihitung, sekali tembak langsung kena. Tapi kalau kebanyakan terlalu tidak teliti, nanti siklus ngitungnya jadi kebanyakan, nggak pernah kena gitu si A-nya. Nah, ini yang tadi ya, ilustrasi yang tadi yang pengambilan keputusan tuh. Ada komputasi numerik, kemudian hasilnya akan dijadikan dasar proses pengambilan keputusan. Itu yang sekarang. Kemudian dihasilkan keputusan. Nah, bagi kita ini itu punya kelemahan. Kalau waktunya nggak cukup, berat gitu, maka keputusannya juga berdasarkan data yang benar-benar salah, sehingga keputusannya pasti salah. Gitu. Nah, kita yang pengen yang tadi ilustrasi yang tadi ya, kalau nilai atas dan bawah sudah sama, ya pasti pengambilan keputusannya pasti benar, kemudian hasilnya juga pasti benar. Bahkan andai kata tidak sama pun, itu akan jauh lebih baik. Misalkan kurvanya ini, terus kemudian ada sebelumnya itu ada 1, 2, 3, 4, ada 4 kemungkinan jawaban. Waktunya selesai di sini. Minimal kita sudah punya 2 jawaban dari 4 kemungkinan. Itu akan jauh tetap lebih baik dibandingkan nggak punya jawaban sama sekali atau salah. Kalau yang konvensional kan gini ya, di sini dia pasti masih salah. Gitu. Keputusan dari hasil numerik di bawah ini pasti salah dibandingkan yang 2 ini. Kalau nggak A, B, C, atau D, oke. Setelah dihitung, yang komputasi biasa masih D gitu. Sementara yang kita kalau nggak B, C deh. Itu akan jauh lebih baik gitu daripada hanya satu jawaban tunggal dan nggak tahu itu benar atau salah. Nah, ini yang dibilang dengan keputusan akan diambil di setiap iterasi komputasi numerik. Bedanya dengan sekarang ya. Wah, ini mah nakutin orang. Dah, hapus dulu aja. Oke, balik kebayang. Silahkan. Ayo, siapa yang mau nanya lagi? Silahkan, ada yang mau nanya. Mau lewat chat, mau lewat ngobrol, boleh aja. Mau langsung nanya, boleh. Kalau sekarang itu biasanya tesisnya arahnya kemana, Pak? Kalau saya kebetulan yang tesis saya security, nggak di sini sih sebetulnya. Oh. Jadi ini kelas yang saya handle temporary. Karena satu lagi dosennya Mas Ardianto itu lagi ngambil S3, dia lagi beres-beres mau ujian segala macam, ya udahlah. Jadi saya duluan ini dulu handle temporary. Tapi ya itu tadi ya, saya juga tertarik dengan ini tuh, tapi tujuannya untuk hal yang beda sebetulnya. Nah, gimana tuh, Pak? Saya terkaitnya itu dengan artificial intelligence sih sebetulnya kan ya. Artificial intelligence itu sebagai contoh untuk mengenali muka gitu, mengenali wajah gitu. Kan itu sama seperti yang tadi yang ngejar itu trajectory itu kan.
kalau ngajar lihat wajah kan yang pertama wajahnya dulu segede gini, ini muka dulu lah ya. Iya. Ya, mukanya siapa? Nanti dulu muka dulu, ini muka gitu, bukan Iya. bukan pensil, bukan handphone, muka. Oke, Iya. muka siapa? Oke, mulai kita lihat. Berikutnya lagi ada kacamatanya. Oh, ada kacamata. Berarti kan gitu. Kalau dari awal-awal kan kalau dihitung sampai ada kacamatanya, ada alis, ada rambutnya ini warna putih ya kan nggak penting-penting juga nih awal kan ya. Yang penting muka dulu. Nah, laki atau perempuan dulu misalnya muka, oke, laki perempuan. Oh, kalau udah bisa bilang laki, oh ya udah oke. Ya, jadi kita dengan cara itu tuh lebih cepat sebetulnya. AI prosesor tuh bisa sih sebetulnya untuk kasus-kasus yang tadi yang tidak membutuhkan ketelitian lebih tinggi dulu ya. Decision udah bisa di depan dulu gitu. Jadi kalau saya mau tracking, oh ini ada di sebelah sini tuh ada berapa orang laki-laki, berapa orang perempuan. Nah, tadi kalau detail sampai itu mungkin 20 detik ya. Tapi kalau dengan 3 detik saya udah tahu ini kemungkinan ya laki-laki dengan itu tadi ya yang nggak perlu detail. Tapi udah tadi udah thresholdnya udah kebayang lah. Dari kebayang ini udah kebayang laki-laki, udah bisa make decision ya udah gitu kan. Nah, cuma yang kayak gini itu saya masih belum lihat implementasinya ya. Kecuali waktu itu ada beberapa perusahaan yang membuat edge processor. Edge processor yang dia buat tidak bukan masalah akurasi tapi masalah kecepatannya. Nah, contohnya saya lihat-lihat ya, oh ternyata udah perusahaannya udah dibeli orang. Ya ini saking cepatnya dibeli oleh Apple ya. Sebentar coba saya share dulu ya. Silakan. Saya share ini yang ini ya yang biasanya saya share. Nah, ini dia yang saya share adalah ini. Nah, perusahaannya namanya Exnor AI. Ini Exnor AI. Ini isinya itu PhD ya, nanti lihat lagi. Co-foundernya. Why is that? To me, the main reason is the cloud dependency. Just think about how much power we're consuming on running traditional AI algorithms. For every device that's processing an algorithm, that's drawing energy from a data center, which PhD juga. Think about the number of algorithms and the number of devices, the impact on our carbon footprint is just enormous. So you have to think about the way to make this whole sort of big network of devices be scalable. What we have achieved today is hardware-nya PhD. Ini contoh perusahaan yang PhD semua. Just within the power budget of a very small source. A couple of years ago, we announced our $5 deep learning machine running state-of-the-art AI algorithm on a $5 Raspberry Pi Zero at real time. This has been a big success for us. However, power remains one of the biggest concerns. Today, we're announcing this, a solar-powered AI device. It's always on, doesn't need to be charged. It's powered by a small solar cell. The way that enabled us to build such a very efficient hardware system is to co-design our machine learning model with our hardware solution. The machine learning team was working with the hardware engineering team to learn about what are the factors that are important to make a model runnable on an FPGA, and then we work together to make this happen. Our camera is fully smart, does not necessarily need to send a video, but instead it would send the information that is contained in that image. For example, there are people in the image, it would classify the object, it can identify or detect the object in the image, and that's the important information. This opens a lot of applications for AI that previously no one could do. I remember when we first started to work on this problem, it seemed like such a pipe dream. Seeing this solution come to life is just been mind-blowing. Are we gonna just cut it and then let it go? This is a fully functioning AI-enabled camera that we actually built. It does not have any battery on it. It's so light that you can hang it from a balloon. When you create a technology like solar-powered AI, we just don't even know where it's going to go. So while there are many applications that we can think of today, I think there are hundreds more unknown applications that really are going to change the future of how we interact with AI. I do believe that power-efficient, real-time, light AI solutions is the key to the success of AI in our near future. And solar-powered AI is a key milestone in that aspect.
Nah, jadi sebentar ya. Mana tadi? Mudah kayak cancel ya. Nah, jadi ceritanya si ini tadi ya, dia algoritmanya memang dia ubah. Terus katanya lagi ada yang melakukan investigasi lagi, katanya nih saya juga belum lihat beneran. Itu tadi jumlah bitnya dikurangi, jumlah bitnya. Jadi misalnya tadi integer 8 bit dikurangi 3 bit aja deh. Dan kurangnya terus tadi kan drastis ya. Nah, yang dilakukan kalau saya kan juga tadi gitu ya, kan kita komputasi itu dengan melihat bitnya panjang kan ya, kalau detail segala macam. Kalau kita truncate yang belakang kan juga bisa sama aja kan sebetulnya efeknya ya. Iya. Gitu ya. Cuma cara komputasinya tadi nggak dari belakang tapi dari depan ya ke belakang. Iya. Ya, tapi dari belakang sampai misalnya baru 3 bit mulai kalau udah cukup, udah ya udah gitu kan. Iya. Gitu ya. Nah, itu yang kita jadi bisa nemuin. Sebetulnya sih kita nggak benar-benar, ya memang malah nggak mungkin ya, nggak mungkin benar-benar sendirian. Jadi 2006 itu ada peneliti itu bikin mirip banget dengan yang punya kita. Jadi sebetulnya kita itu, saya dengan Pak Kus itu sempat stres karena masa sedunia cuma kita doang ya mikirnya ke arah situ. Jadi nyari gitu. Terus tahun 2009 itu tiba-tiba dapat paper hasil publikasi tahun 2006 gitu. Nah, ini cara mikirnya sama, motivasinya sama. Cuman, nah untungnya jadi saya masih nggak batal S3-nya adalah dia itu masih trajektorinya 1 gitu, Pak. Nah, jadi nggak bound gitu, nggak ada batas. Jadi nggak bisa, dia klaim dia bisa ngitung akurasi. Gimana taunya akurat lah, nilai sesungguhnya nggak pernah tahu kok kecuali di ujung. Nah, itu juga sempat ya 2 harian lah ya setelah dapat itu. Nah, ini lah kok gini ya, maksudnya waduh kalau sama banget bubar nih gitu kan. Itu udah tahun ke-3, tahun keempat saya. Jadi aduh ciloko tinggal setahun lagi bisa bubar nih gitu. Ternyata pas dilihat-lihat lagi, wah enggak, dia masih 1, nggak bisa dia klaim bisa ngukur akurasi. Akhirnya terus kita kombinasikan jadinya 2. Itu juga ya semua itu sebetulnya bisa dikerjakan di tingkat digital ya, di tingkat flip-flop, tingkat gitu. Jadi yang dulunya kuliah S1-nya serius di desain digital itu sebetulnya pasti, oh iya kebayang nilainya itu dapatnya dari mana. Selektor itu ya hanya and or aja, gabungan and dan or aja gitu. Dari situ kita bisa desain unitnya, kemudian di run di simulator gitu. Ya. Yang mereka itu kan tujuannya yang tadi itu juga sama. Explore AI itu kan kalau kita punya weights ya di dalam neural network ya, kalau nodes-nya banyak, weights-nya banyak, itu kan ngabisin memori ya, perhitungannya kompleks. Kalau tadi weights-nya disederhanakan, bahkan ada yang orang, bisa nggak ya weights-nya cuma 0 dan 1 aja ya? Jadi cuma 1 bit aja ya. Disederhanakan gitu, edan-edanan gitu kan ya. Nah, ternyata bisa juga. Nah, cuma saya belum tahu akurasinya turunnya sampai seberapa. Tapi kan kalau membedakan Budi Raharjo dengan Kerloza mungkin agak susah ya. Tapi untuk membedakan ini orang atau bukan, menurut saya bisa itu. Udah cukup bisa gitu. Jadi kalau untuk mendeteksi ini muka atau kan misalnya kita cuma pengen tracking kayak yang di kamera-kamera itu kan cuma pengen tracking muka aja kan ya, muka, temperaturnya berapa, siapa, kan kita nggak peduli yang lain-lain aja kan ya. Iya. Gitu. Nah, menurut saya itu bisa disederhanakan sekali saat komputasinya bisa lebih sederhana tadi ya. Kayak gitu tadi dengan metodologi ya dari depan ke belakang kan kita udah tahu juga ya. Iya. Nah, cuma belum ada. Nah, jadi yang ini jadi kan sebetulnya kan ini udah ada idenya gitu ya. Bagaimana mengimplementasikan ide ini menjadi hardware yang sederhana kan gitu kan ya. Betul. Menjadi chip yang bisa kita main-mainkan lah gitu ya. Kayak kita buat alu main-mainan lah gitu kan ya. Ya. Nah, itu apa enggak sebetulnya itu masuk ke tingkatnya bisa jadi tesis gitu misalkan? Menurut saya bisa. Itu jadi karena membuat kan ada yang harus dimainkan tuh. Jumlah transistor yang kepake, kemudian luasnya, pemakaian. Betul. Ya itu kan kalau asal bikin ya bisa, tapi kan nggak optimal, nggak apa segala macam gitu. Betul. Menurut saya sampai bahwa dia sampai bisa diimplementasikan di FPGA aja itu udah cukup menurut saya juga kan ya, bahwa dia maksudnya reasonable. Oh ya, dia bisa dalam bentuk satu ya, nggak tahu lah, kalau gini mungkin kecil ya, hebat kali kalau udah bisa sampai segini gitu kan ya. Oh sampai segini, oh saya udah seneng banget gitu. Oh udah bisa kayak gini, ya udah bisa kita cobain gitu kan ya, cobain gitu.
Itu kalau dengan asumsi kita bisa embed itu ke dalam hardware gitu ya. Kalau sekarang gini, kalau assuming kita nggak punya ya, jadi kita masih punya prosesor konvensional, bisa nggak ini kita yang nguliknya gini itu di level OS-nya, diimplementasikan? Lebih lama jadinya, Pak. Oh, lebih lama ya malah ya. Karena kan bit yang asalnya udah 64 bit tinggal diproses, jadi harus diklasifikasikan lagi supaya nanti diprosesnya dari depan, kemudian memorinya jadi lebih banyak. Yang disebut memori itu internal register ya, dipanggil lagi, panggil lagi gitu. Oke, iya. Sebetulnya selain ini kan penelitian di S3, Pak. S2 saya itu malah operannya banyak banget. Jadi misalkan bikin fungsi rata-rata dari 8 bilangan gitu. Itu udah dikerjain dari zaman S2. Kemudian sebetulnya nyangkut ke pertanyaan awal. Bukankah masalah terbesar kalau misalkan operannya banyak adalah menyalin data dari memori atau dari manapun masuk ke operannya gitu. Busnya jadi harus banyak kalau pengen cepat. Kalau busnya banyak, transistor yang terlibat jadi banyak sekali. Nggak efektif. Gimana caranya kita tetap bisa bikin perhitungan MFI BVP tapi 2 operan saja, karena itu yang paling sering terpakai gitu, yang akan dipakai di segala macam perhitungan gitu. Kalau sekarang katakan ya tetap sama gitu ya, ininya gini. Tapi datanya kita sederhanakan tadi, jadi data yang kita masukkan kita buat ekstrim aja gitu. Nah, itu sebetulnya Pak. Jadi saya nggak tahu ya kalau bahasa pemrograman sekarang. Kebanyakan orang itu kan meredusir dari 64 bit ke 32 bit itu apa? Kalau garis lurus itu kotak-kotaknya jadi lebih kasar kan? Sementara kita itu menyarankannya itu bukan itu maksudnya, tapi 64 bit sama 30 bit potong aja 32 bit awal dan 32 bit akhir gitu. Hitung depannya dulu gitu. Karena sebetulnya kita juga bisa bikin prediksi, Pak. Misalkan 1250 tambah 3700 sekian. Kalau dipotong cuman ke bagian 16 bit 8 bit di awal saja, itu kan berarti 12 tambah 3 berapa sih tadi? 2700, 12 tambah 27. Paling jeleknya kan cuma ada carry 1 dari belakang. Hasilnya nggak mungkin jauh dari 12 tambah 27, 39. Nah, paling 40 kan gitu. 40 XX kan gitu belakangnya. Nah, itu yang sebetulnya kemarin sempat dicoba-cobain di TA anak S1 sebetulnya saya ya. Jadi gini Pak, edge computing itu sekarang mulai kerasa di Indonesia itu penting karena kehandalan telekomunikasi itu dan harga telekomunikasi itu masih mahal. Jadi kayak dari pertanian atau dari peternakan itu kalau datanya itu di-sense terus setiap periodenya itu misalkan katakanlah setiap menit kemudian dikirim ke cloud baru diproses di cloud itu kan pasti boros gitu ya. Sehingga saya nyuruh ke mahasiswa itu coba sih dibikin disederhanakan jadi dihitung aja di bawah kemudian cara menghitungnya cara menentukan berapa data yang dikirim itu sebetulnya berdasarkan fungsi kepentingannya petani atau peternak. Misalkan kalau kolam ikan suhunya itu nggak boleh naik atau turun katakanlah 1 derajat dalam waktu 30 menit, ya kalau T sama dengan nolnya itu 27, kemudian T selama 30 menit itu tidak pernah lebih dari 27,5 atau kurang dari 26,5, ya nggak usah laporan ke cloud kali ya. Aman kan gitu kan. Bit yang dikirim cuma 1 gitu. Aman. Atau malah nggak usah ngirim apa-apa, ngirimnya pas lagi ada masalah aja. Dan itu kita bisa ngeredusir ternyata berdasarkan data yang diambil di kolam ikan itu data yang terkirim itu bisa di bawah 14%. Gitu. Jadi kalau petani kan kita mah mikirnya engineers itu ya di sense kalau bisa per menit gitu ya. Padahal si petaninya itu enggak kok gitu, peternak kita bilang selama suhu airnya nggak tiba-tiba panas atau tiba-tiba dingin nggak masalah kok gitu. Oh gitu aja. Iya, itu bisa reduce banyak banget itu. Nah, biasanya mereka itu kebutuhannya kalau di kolam-kolam yang besar ukurannya itu kalau terus tiba-tiba hujan, suhu turun tiba-tiba, ikan bisa mabok kan gitu kan. Atau kalau sebetulnya kalau panas tiba-tiba jarang sekali, tapi kebanyakan itu kalau dingin tiba-tiba. Dan itu TA anak kemarin
Iya, yang baru sidang kemarin udah bisa bukan dimodelkan, bikin sensor yang sudah memfilter data itu di edge. Jadi akhirnya yang terkirimnya jadi sedikit sekali gitu. Oke. Yang saya kebayang tuh tadi kan gini ya, memang konseptuali kan tadi ya, ini kan philosophically tadi ya perkalian gitu. Tapi kita kan bisa juga karena kita tidak bisa turun langsung ke prosesor gitu ya, di level atasnya gimana? Kalau kita lari lagi ke atas OS segala macam, nah saya malah like lagi, wah ini susah juga nih, like aja di atas di algoritma aplikasinya, algoritmanya gitu ya. Katakanlah tadi algoritmanya kalau misalnya sebagai contoh gini, kan ada algoritma kalau kita integer tuh misalnya katakanlah 32 bit. Kalau integernya panjang gimana? Misalnya 512 bit kalau kriptografi kan gitu. Berarti kan yang sekarang kan nggak ada kan, kita harus buat library untuk itu gitu kan ya. Yeah. Nah ini sekarang kebaik. Kalau integer 32 bit bisa nggak integer ini jadi 3 bit gitu. Jadi kita buat library baru lagi yang operationnya misalnya kali bagi tambah kurang, yang bitnya direduksi. Nah, jadi algoritma orang mikirnya sama algoritma. Jadi saya sekali misalnya mikirnya gini, ada yang algoritma kita tweak gitu ya. Kalau ini nggak algoritmanya sama, tapi functionnya itu kita kebiri seolah-olah gitu. Sadis ya. Jadi function jadi kita punya library multiplication, nambah, tapi sebenarnya tambahnya itu sebetulnya udah dikurangi semua gitu ya. Sehingga algoritmanya itu jadi algoritmanya tetap sama, tetapi gara-gara library itu akurasi dari perkalian ya turun jauh ya. Tapi mungkin operasinya menjadi lebih cepat. Nah, cara kita mengimplementasikannya misalnya tadi ya perkalian segala macam, kalau kita turun menjadi lebih kecil kan bisa pakai misalnya tadi lookup table, bitwise operator. Jadi sebetulnya operasinya itu di dalam library-nya itu bukan functioning biasa gitu ya. Tapi lebih cepat gitu diakalin, bahkan pakai assembly atau apa. Jadi kita buat function-function gitu sehingga apa? Library machine learning yang ada sekarang itu nggak berubah. Sebetulnya bisa, Pak. Tapi gini, jadi konsep perhitungan aritmetik itu kan ada dua macam, Pak. Untuk menyimbolkan jumlah, maksudnya jumlahnya itu value, sama menyimbolkan simbol, karakter. Kalau menurut saya, kriptografi itu masuk karakteristik yang ini. Salah satu udah nggak diterima. Tapi kalau bentuknya perhitungan yang menunjukkan value, bisa, Pak. Jadi kayak misalkan tadi 64 bit, ya sudah, ada library yang akhirnya hanya mengolah depannya doang. Gitu. Misalkan pengen 8 bit di awal saja karena misalkan dia pengen cepet gitu pakai prosesor yang sederhananya 8 bit, ya sudah proses depannya aja. Nanti keputusannya berdasarkan nilai yang di depannya ini. Ya. Nah, maksud saya itu gini, kan kalau orang coding kan ya, coding itu kan higher level segala macamnya. Itu supaya codingannya nggak berubah. Algoritmanya di atasnya itu nggak berubah, tetapi diimplementer di bawahnya ini yang berubah. Katakanlah TensorFlow-nya ya kan, orang pakai TensorFlow, ya TensorFlow-nya sama secara algoritmi. Tapi ini TensorFlow-nya TensorFlow yang disederhanakan tadi. Dia perkalian tensornya itu yang tadinya wah kompleks, sekarang tensornya disederhanakan aja semuanya. Jebret aja gitu. Jadi ya itu tadi ya. Jadi seolah-olah algoritmanya kayak cross compiler gitu ya. Algoritmanya didesain untuk compile di mesin dengan kualitas bagus. Ini algoritmanya tetap sama, library-nya tetap sama, tetapi di bawahnya kita pakai library, jangan pakai yang gitu dong. Library-nya pakai yang ini itu. Sehingga hasilnya, nah kita belum tahu hasilnya jadi kacau atau enggak gitu. Hasilnya secara machine learning ya, secara machine learning. Nah, sebetulnya sih selama value itu nanti berujung pada simbol, pasti bisa, Pak. Iya, ya. Jadi karena kan yang disederhanakan value-nya nih. Iya, tapi itu kan belum pernah dicoba kan. Jadi sebetulnya itu betul. Nah, itu yang jadi usul yang tadi itu saran penelitian berikutnya adalah penjararan error itu harus error propagation itu harus dicoba gitu loh. Betul. Menurut saya itu bisa jadi tesis gitu karena memang jarang sekali kan ada orang mau tesis di wilayah penjararan error gitu. Ya, jadi dia kan nguji juga tadi ya errornya itu dampaknya sampai seberapa nih bisa kita kurangin sampai dia masih algoritmanya masih jalan gitu. Betul. Jadi usul Bapak itu bagus banget. Jadi algoritma awalnya ya biarkan aja, tinggal angkanya yang kita coba mainkan kan gitu. Betul. Itu algoritma awalnya bisa jalan dengan angka yang kita coba redusir atau tidak redusir, itu kan pasti spektrum ya gitu. Betul. Full atau kita potong belakangnya, potong lagi itu sampai ketahuan nanti di bit keberapa errornya udah nggak bisa ditolerir ternyata. Atau jangan-jangan aplikasi tertentu malah bisa ditinggalin cuma hanya 8 bit terakhir gitu. Betul. Itu kayak kita ini lama-lama kita kompres kayak ini ya.
MP3 lama-kelamaan masih Iya. enak juga. Masih enak juga kompres atau JPEG kita kompres masih kelihatan juga nih gambar orang bukan kucing ya terus ya oke ya sampai akhirnya wih ini bisa kecil gitu untuk memang application spesifik ya tapi Iya. tadi gitu. Jadi sebetulnya ya karena kita tadi ya kita karena kesulitan kalau kita mengimplementasikan ke bawah ya mainannya di situ dulu gitu. Kalau itu sudah fix itu ya udah kalau gitu kita buat prosesornya ini algoritmanya tetap sama, jebret prosesornya diganti Ya. jadi lebih cepat. Kan sudah terbukti gitu ya itunya. Betul. Tadi penjalaran errornya galatnya tadi udah Ya. udah bisa diinikan. Iya itu menarik kan ya sebetulnya gitu ya. Saya tuh lagi mikir tuh gimana cara ngetes gini ya, ngetes ideas ini supaya in real life bisa dites gitu kan ya. Ya in real quote unquote masih perlu penelitian. Betul. Masih perlu penelitian. Justru malah tertariknya kita gimana ini bisa kita ya betul Bapak tadi terus, Pak. gitu ya. Menurut saya sih di image processing itu apakah penyederhanaan nilai itu memang bisa dilakukan? Jangan-jangan sebetulnya di image processing itu bukan nilai yang diambil tapi simbol gitu. Karena semuanya kan dilariin ke 01 tuh gitu. Atau berdasarkan perhitungan kemudian perhitungannya bisa disederhanakan untuk jadi simbol atau gimana gitu. Betul. Nah, itu bagi teman-teman yang mau penelitiannya ke arah situ itu sangat menarik tuh. Iya. Jadi ini ya itu memang ini tuh betul. Yang susah kalau penelitian kayak gini itu tinkeringnya ngopreknya tuh banyak gitu ya. Jadi kayak saya harus buat toolsnya sendiri, saya harus buat ininya sendiri. Kayak seolah-olah gini, wah saya untuk membuat gini berarti saya harus buat compilernya sendiri atau buat library-nya sendiri. Padahal tujuannya bukan itu, bukan buat library-nya, tapi untuk ngetes bahwa galatnya tuh ini enggak, karena tujuan itu ya. Tapi terpaksa buat ini, kayak saya mau buat apa, saya harus buat mesin tick-nya dulu. Karena saya mau nulis, bukan buat mesin tick-nya, nulis gitu tadi. Jadi saya buat library. Kalau andai kata ya Pak ya, andai kata benar-benar pakai prinsip yang kita punya, betul. Itu sebetulnya cuman ada bagian yang memotong-motong angka itu aja sih Pak. Betul. Jadi 64 bit ya udah diolah lah gitu. Cuman diolahnya itu dikasihin full 64 atau 32 atau 16 atau 8, tapi kita kasih tanda bahwa yang 8 itu depannya doang ya gitu. Terus nanti kita lihat hasil errornya itu seperti apa gitu. Ya. Jadi sebetulnya sih nggak terlalu banyak yang harus dibuat sih menurut saya ya Pak ya. Ya. Nah yang itu ya, yang XNOR AI itu pemahaman saya begitu. Dia salah satunya adalah mengubah algoritmanya YOLO atau apa tadi gitu ya, yang itu sehingga dengan bit yang lebih sedikit dia bisa melakukan itu. Makanya dia bisa masuk dalam satu device. Terus yang kedua itunya dia komputasinya dia nggak banyak. Maksudnya nggak boros lah komputasinya karena tadi hanya bitwise operation aja gitu. Iya. Kan di mana-mana juga ya kalau bitwise operation itu kan lebih gampang ya. Geser XOR N, geser XOR N, selesai gitu semuanya. Oke, silakan. Ada yang mau nanya lagi? Ini kok jadi kita yang malah berdiskusi ya. Yang lainnya bingung nih mau ngomong apaan sih? Biarin aja lah ya gitu ya. Jadi ya abuse ini kelas ini ya. Untuk men-challenge intellectual curiosity kan ya kan ini kan sebetulnya itu kan ya sebetulnya. Penelitiannya juga belum terlalu lama untuk ukuran unit aritmetik itu sumber saya Pak. Ya. Itu yang paling tuanya tahun 31, kemudian adiknya tahun 65. Jauh ya, 65. Karena setelah tahun itu orang nggak banyak gitu loh. Ya memang ada yang shoot, siapa itu yang udah kesininya ya, tapi maksudnya Eder apa segala macam itu orang udah menganggap tahun 60-an itu udah selesai lah gitu. Iya, karena juga komputasi lebih cepat ya, jadi orang tidak merasa berkepentingan untuk melakukan reduksi lagi ya. Refactoring itu nggak penting lagi, udah tinggal gedein clock-nya aja selesai gitu kan ya. Orang-orang paling gampang dicepetin clock-nya aja. Saya ngapain juga saya ngurusin bit-bit tadi gitu kan, malah pusing ya. Cepetin aja clock-nya. Ya sih gitu. Makanya kalau orang ini malah digedein words-nya 16 bit jadi 32 bit, 64 bit, 132 lebih cepat aja gitu dah. Itu digedein, clock-nya digedein malah cepet. Tapi kan kalau kita bilang nggak harus gitu kalau Giorsan kan ya. Sebenarnya harus gitu. Kalau makanya 8 bit cukup, kalau 8 bit prosesor cukup, ngapain juga kita harus 64 bit kan deh. Kira-kira begitu. Ada lagi siapa yang mau bertanya? Monggo. Saya yang itu tadi ya, yang XNOR itu sampai sekarang tuh dulu saya pas melihatnya XNOR itu belum apa-apa waktu saya lihat itu di webnya. Sekarang webnya udah nggak ada. Ini udah dibeli Apple, dibeli $200 juta. Cuma $200 juta loh.
Cuma 200 juta. Jadi nggak kayak Tokopedia tuh. Sama Tokopedia aja malah lebih mahal Tokopedia, tapi menurut secara teknologi ini lebih interesting kan ya. Jadi siapa bilang kalau di luar negeri sana tuh wah ini hebat-hebat, PSD semua lagi isinya. Nanti lihat-lihat ya Exnor AI waktu itu saya udah lihat ke Pak Trio Exnor AI ini udah dia mau buat kayak gini juga. Oke. Dan itu dia challenge berikutnya kan tadi power ya, makanya dia cari pakai solar cell indoor. Saya sampai sekarang masih terkagum-kagum gimana solar cell indoor ya. Terus lampu biasa lagi. Itu kan lampu biasa, gimana caranya harvesting? LED itu kan udah mah irit gitu kan. Fotonnya tuh udah kesedot sama mana-mana. Saya pikir kan fotonnya udah kesedot itu, terus energinya dari mana gitu kan ya. Dari sampai sekarang saya masih ya ini untuk orang-orang yang kayak gini tuh menurut saya perlu diapresiasi karena ini orang-orangnya orang-orang gila gitu ya. yang dia mungkin algoritmanya disederhanakan gitu. Silakan yang ini di kelas ini. Tujuan saya ngajakin Carluza ini kan tadinya adalah untuk karena kita kan arsitektur komputer untuk melihat bahwa ada banyak cara yang kita bisa mainkan dari arsitektur komputer yang konvensional komputer biasa kita main-mainkan. Ini sekarang kita bicara tentang komputasinya ya, gimana kalau komputasinya menyikapi ininya ceritanya panjang ya tadi filosofinya supaya bisa real time gitu segala macam gini tapi akhirnya kembalinya pada desain sebuah sistem ya, sebuah arsitektur sebuah komputer sistem yang ini komputasinya aneh gitu ya. Tadi untuk bisa melihat komputasi cepetan dulu tapi garis besarnya dulu gitu ya. Tadi itu yang menurut saya menarik nih, sesuatu yang menarik. Nah, tentu saja ada cara-cara lain lagi ya yang ini kita bicara di kelas ini. Saya juga di 2 kelas sebelumnya, satu lagi itu ini asinkron ya. Satu lagi asinkron. Cuma asinkron itu susah banget ya, karena dia tidak terkendali dari segi desainnya. Karena kalau ini kan kita bisa clock, oke hitung dulu, selesai. Hitung dulu, selesai. Kalau asinkron lebih asik lagi sebetulnya, bisa mempercepat lagi. Karena kalau saya udah selesai. Yang lambat masih jalan ting, tapi kan bisa make decision kan ya? Iya, jadi sebetulnya dalam kasus prosesor sesungguhnya itu walaupun alunya itu aja, Pak, itu kan pasti ada pipeline ya. Ada yang baru masuk datanya, ada yang instruksinya udah dieksekusi dan terus gitu ke bawah. Nah, itu sebetulnya kasus punya kita itu, arsitektur kita itu mikronya memang nano lah ya, yang paling kecil bangetnya itu memang basisnya clock. Tapi di tingkat eksekusi task itu asinkron loh, Pak. Karena bisa jadi nanti di jumlah udah selesai, keputusannya masih belum selesai gitu kan. Nah, itu yang makanya penelitiannya menurut kami waktu itu ini bisa jadi S3 nih gitu, karena penjalanan error di sistem sinkron yang nantinya asinkron itu pasti menjadi sesuatu yang nggak sederhana gitu untuk diungkap ya. Gitu. Nah, yang kayak konsep kayak yang kemarin diceritakan di kelas 2 minggu lalu ya, cerita tentang micro pipeline segala macam itu adalah gini. Kan kita susah mendesain conceptually, mendesain kita biasanya udah sinkron, udah tenang, ganti, oke, udah tenang, angka udah stabil, oke, kita jalan, udah tenang, oke, jalan gitu ya. Maka kita sekarang bisa mendesain secepat mungkin. Saya sudah selesai, jadi langsung gitu ya. Tetapi kalau kita mikirnya gitu, itu susah. Dengan kepala kita itu, komponen-komponen yang ada di kepala kita itu sinkron semua. Nah, jadi dia mengusulkan, gimana kalau saya usulkan beberapa komponen asinkron yang membuat proses desainnya menjadi lebih sederhana dari sinkron sekalipun, gitu ya. Misalnya kalau ada AND gate, jadi kalau sekarang kan kita misalnya high, semuanya high, low menjadi kondisi ya. Kalau dia nggak, transisi itu sebuah event, transisi mau dari high ke low, low ke high itu event, nggak penting gitu ya. Nah sekarang kalau kita membuat gini, AND gate dari sebuah event gimana? Ada 2 event, mau kita jawabkan dari AND gate-nya gimana? Kan mikirnya kan susah juga kan ya, biasanya logik gitu ya. Ternyata dia bilang pakai Mueller C element, dia bilang pakai Mueller, dia ciptakan ini ada namanya Mueller C element. Jadi kalau ada satu event lagi, dia toggle aja. Event lagi toggle, ini event lagi. Nah, berarti dia menciptakan komponen-komponen kecil. Sejenis AND gate, OR gate, XOR gate, tapi tadi yang orientasinya itu bukan level, tapi transisi. Jadi transisi. Sehingga ketika kita desain, kita ya kayak tadi desainnya AND gate, OR gate segala macam, tapi ini komponen kecilnya itu udah transisi sinyal, transisi. Jadi udah inherently di situ. Jadi kita nggak mikir kompleksitas lagi gitu di situ.
Ya, jadi kalau ada transisi N kan, transisi XOR kan, seolah gitulah. Jadi udah bisa. Jadi sehingga konsepnya itu kayak air ripple ya kalau kita ripple, udah ripplingnya ya tergantung kecepatannya, ada yang mau kencang, ada yang lambat, monggo gitu ya. Nah begitu dia udah ripple sampai batas tertentu, ripple ini masih nunggu di sini tapi udah bisa make decision, yang lain udah nggak penting lagi, buang gitu kan ya. Gitu jadi itu. Kalau noise jadinya gimana dong Pak? Noise gimana maksudnya? Ya, maksudnya sinyal itu kan ada potensi keganggu noise gitu. Kalau di kondisi yang transisi seperti itu, gimana caranya sistem meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini tuh memang nilainya sedang transisi, bukan karena noise gitu misalkan. Ya. Nah, itu dihandle dengan biasanya ya kita bilang dengan signaling. Jadi signaling. Misalnya saya ada sinyal, tapi saya sinyal belum di-acknowledge, tunggu aja sampai dia bilang oke gitu ya. Oke, saya udah boleh gitu. Jadi signaling, yang lebih penting signaling. Sehingga noise pun itu sebetulnya masih bisa ditolerir. Ya, aneh kan ya, masih bisa ditolerir gitu ya. Kayak kita ini ya, kita seolah-olah bilang udah enggak, belum jadi jadi enggak jadi kan gitu ya. Terus nanti insan bilang udah jadi oke, ambil lah gitu jadi kita. Jadi dia masih bisa gitu juga. Gitu. Oh, berarti itu sama persis itu. Cara berpikirnya sama persis itu, Pak. Jadi kita tidak menunggu di akhir baru ambil keputusan. Itu artinya kan kondisinya sudah steady state baru diambil keputusan. Kita pas lagi baru jalan gitu, entah ke atas entah ke bawah, pokoknya intinya di transisi udah diambil kan gitu datanya. Betul. Jadi dia bisa gitu. Nah, konsep-konsep beginilah itu yang membuat berarti desain metodologinya berubah. Ya. Jadi desain metodologi berubah berarti kita nggak bisa yang lain-lain, maka kita konsepnya adalah konsep signaling. Jadi kalau dulu konsepnya level ya 0101, kita sekarang konsepnya signaling aja. Ya, udah belum? Udah, saya request udah. Nah, bundling signalingnya itu supaya natural itu gimana caranya supaya tadi yang lebih ini supaya signalingnya itu nggak loss kayak gimananya. Itu yang dikejar orang-orang sehingga kita bisa membuat elemennya kecil-kecil seperti AND OR gate lah. Sekecil gitu. Sehingga dalam konseptual mendesainnya pun kayak arsitektur itu menjadi lebih mudah. Sehingga ada masalah-masalah yang kayak orang-orang ini ya konseptual yang bisa diselesaikan asinkron. Itu satu ya. Itu dari segi clock. Yang di kelas berikutnya lagi yang kemarin minggu lalu itu adalah konsep CSP input output. Kalau kita bicara tentang programming ya, kita bicara programming language itu segala macam itu nggak ada definisi input output ya. Menamingkan output enggak. Kita ada X sama dengan 7 assignment tuh ada, branching ada ini. Tapi input output nggak ada. Saya mau kirim ke dia gitu, nggak ada gitu. Nah, kenapa itu penting, Pak? Nah, karena kalau dulu kita karena single task ya komputer itu kita punya sequential proses ya 1 2 3 4. Ini satu sequential proses. Kalau saya punya 2 sequential proses, gimana saya menjabarkannya dalam bentuk notasi itu gimana menjabarkannya? Bingung kan kita? Nggak ada notasinya Pak untuk 2 proses. Saya proses A dan proses P dua-duanya jalan paralel. Jadi di sini sequence ini juga sequence. Saya nggak peduli ini urutannya apa. Tapi saya cuma bilang ada proses P dan proses Q ya, dua-duanya sequential gitu. Nah, P mau ngirim data ke Q. Nah, gitu. Ya itu gimana caranya? Nggak bisa ya. P sama dengan Q nggak juga gitu ya. Nah, jadi dia biar misalnya tanda seru. Tanda seru itu saya ngirim P ke Q. Jadi itu notasinya itu. Di Q gimana kalau mau terima? Tanda tanya. Saya nah misalnya gitu. Jadi dia notasi input output dan notasi concurrent itu menjadi bagian dari notasi ininya programming language-nya. Sehingga ketika kita buat programming language itu kita tinggal nulisnya gitu aja. Ini kirim ke sana, ini kirim sini. Jadi dokumentasi secara formal. Nah, itu menariknya si CSP tadi dikaitkan dengan ini, maka kita bisa mendesain sebuah sistem yang ininya beda banget dengan sistem yang sekarang. Maka kalau orang bilang misalnya masalah dining philosopher segala macam gitu, kita bisa kodekan aja di situ. Apa adanya sih ini, jalanin aja gitu kan ya. Dengan sistem kita nggak pakai clock, nggak pakai ini. Jadi filosofernya udah selesai atau apa, nggak di timing, makannya masuk ke ruangan biasa. Nah terus menuliskannya, yang itu misalnya konsep asinkronus udah ya, menuliskannya atau konsepnya itu kan jadi susah. Nah ini tadi notasinya ini dibuat menjadi lebih sederhana, sehingga kalau kita membuat sistemnya itu orang bisa ngelihat juga, oh ini sederhana. Nah permasalahan di belakangnya nanti how to make it
bagaimana ngujinya supaya dia nggak ada race condition, nggak ada tadi hazard, nggak ada apa, dan lain-lain itu ada di belakangnya lagi lah, gimana memastikan itu supaya tidak itu. Gitu. Tapi itu ini ya, dari dulu orang udah bilang-bilang gitu sampai sekarang belum kejadian ya. Saya sampai sekarang masih bingung kenapa belum ada prosesor yang asinkron gitu ya. Kenapa orang tetap ngebut aja gitu ya, di speednya, clock-nya dikecek gedein sampai 3 GHz sekarang kan, gimana caranya tuh ya? Udah kayak pemancar aja kan, 3 GHz Iya. pemancar tuh kan ya. Lebih gede malah. Ini kok jadi pemancar juga bingung. Iya. Jadi, last round. Pertanyaan sebelum kita tutup hari ini. Sambil mikir-mikir, kalau ada yang mau nyalakan kamera, biasanya saya ambil potretnya. Silakan siap-siap yang mau nyalakan kamera, mau saya ambil potret kelasnya. Silakan sambil menyiapkan pertanyaan. Ini udah 14.47. Silakan. Nyalakan kamera karena saya akan ambil potretnya. Yang mau dipotret, kalau yang enggak apa-apa juga. Silakan. Anyway, Pak, saya Yes. ini pakai apa si Crisp itu ya. Nah, yang suara itu? Kedengeran nggak Pak ada suara orang ngaji? Enggak. Bagus ya. Enggak ada. Adaan ngaji gitu enggak ada. Enggak ada. Hebat ya. Hebat. Hebat. Saya dulu mau pakai itu ya, yang Chris-nya itu sambil, oh iya, 1, 2, 3, ketawa. Jadi tadinya saya mau pakai itu kan, tapi itu kan tadinya untuk Windows ya, nggak ada Linux-nya segala ya. Jadi saya cobain, nggak bisa. Sekarang kan saya pakai Windows, saya mau nyobain. Chris, ada satu lagi apa gitu, sama juga tuh yang dia klaimnya bisa macam-macam gitu ya. Cuma sekarang ini saya belum nyobain lagi. Saya kirim lagi gitu ya? Ininya, linknya? Boleh. Oke. Jadi nanti saya nyobain lagi Chris AI gitu. Saya soalnya di sini susahnya ini pinggir jalan banget. Soalnya barusan kedengaran suara motor. Saya pikir motor yang lewat jarang karena nggak sering, Pak. Oh ya. Kalau di saya. Atau Bapak udah pakai filter itu juga? Belum. Saya nggak pakai filter apa-apa. Ini straight dari ini langsung ke Zoom. Tapi pakai Windows ya? Sekarang pakai Windows jadi. Oke. Nantilah saya coba cari kasih linknya buat Bapak coba-coba. Karena sebelah jalan raya pas nanjak lagi banget kan itu kan? Ya, saya pas lagi nanjak banget. Jadi kalau lagi gitu ya. Sekarang ini juga langsung saya lagi nyobain, udah bagus juga pakai OBS ya, bagus juga ya. Oh iya, tapi OBS itu bagusnya kalau basisnya Windows, Pak. Kalau basisnya di Mac-nya harus M1. Kalau basisnya gitu. masih Intel harus dikipasin. Oh, panas ya? Panas banget. Oh, okay. Jadi begitu pindah ke M1 baru dia normal. Maksudnya kayak Windows aja gitu. Kan laptop Windows tuh pakai OBS nggak usah yang mahal-mahal gitu laptopnya. Betul. Ini saya pakai i3 aja bisa nih. Okay. Kalau saya mah pasti panas itu. Udah pasti di atas 88, 90 nggak usah. Makanya kalau ada orang bilang suruh ganti backdrop nggak bisa. Panas. Oke. Jadi ini penutup ya. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Terima kasih juga ke Mas Yusrila Karloza yang sudah menceritakan tentang penelitiannya yang dulu yang mungkin untungnya nggak lupa ya. Jadi bisa kalau cerita disertasi itu udah lupa lagi, kecuali ada trauma sehingga membekas tidak lupa gitu kan. Beda lagi. Nah, jadi itu ya. Yang lain-lain juga bisa melihat bahwa sebetulnya ada ide-ide gila ya di dalam arsitektur komputer yang idenya tuh bisa gini, bahkan bisa jadi disertasi juga. Mau jadi S2-nya juga bisa, S1-nya juga bisa ya. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa ada kegilaan kita mendesain sesuatu ya, ide-ide gila untuk menyelesaikan berbagai masalah yang bedanya memang beda ya. Nah, kalau S3 itu filosofikal, harus mikirin jauh dulu gitu ya. Oh ya, ini nanti ternyata hasilnya ya cuma begitu aja. Iya. Lantas hubungannya dengan real time-nya mana? Tadi kan ya itu konteksnya real time ya. Tapi kita jadi turun sangat depth banget. Tajam sekali gitu ya. Baik, sekali lagi sehat semuanya. Terima kasih Karloza. Nanti kita sambung lagi ya nanti. Ya. Seperti biasa, mudah-mudahan tahun depan lagi lah ya. Oke, siap. Yuk, yang ini mahasiswanya tahun depan nggak usah ikutan, tahun depan lulus harusnya gitu ya. Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Ya, bye. Maaf, Pak, mungkin masih nunggu udah
Kenapa? Oh, enggak, tadi saya mau tanya sama Mas itu. Oh, itu. Wah, udah cabut ya. Nanti saya kasih ini ya kontaknya kalau. Dia sekarang jadi dosen di Unicom, malah jadi dekan terakhir ya. Masih atau nggak tahu saya sekarang ya. Di Unicom gitu ya. Yang robot-robot yang menang pertandingan di Amerika segala macam, nah itu yang bawa ya Mas Carl Zain. Ya, jadi robot yang itu apa untuk pemadam kebakaran ya, memadamkan api segala macam. Jadi tim robotnya dia jagoan sekali, itu menang terus ya, karena dia itu tadi algoritmanya aneh-aneh gitu ya, dan dia memang ditekuni dengan serius. Dan itu hobinya aja mainannya. Gitu ya. Sip, oke, kita berjumpa kembali minggu depan ya. Sip. Terima kasih banyak Pak.